Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahi al-azim. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pencinta Sergio, kali ini sedikit Ayah Haji ingin menceritakan tentang sejarah puasa. Biar kita agak sedikit paham bagaimana itu berpuasa itu. Sejarahnya seperti apa sih puasa? Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ada satu kata kunci di sini, bagaimana puasa juga harus melibatkan atau mengetahui sejarahnya. Di mana dikatakan kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejarahnya. Lantas siapakah nabi pertama atau orang pertama yang melakukan puasa? Nah, ini pertanyaan. Siapa? Ayo siapa? Jawab. Jawab siapa? Ayo. Betul. Yang melakukan pertama puasa adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu berpuasa? Kenapa dia berpuasa? Jadi gini ceritanya nih. Ketika Nabi Allah Adam diturunkan ke dunia, kemudian turunnya ke dunia dengan Siti Hawa itu beda tempat, beda lokasi. Dulu nggak ada Sherlock di mana adanya Siti Hawa itu. Sehingga Nabi Adam melakukan perjalanan mencari kekasihnya, mencari istrinya. Ada yang mengatakan sampai 300 tahun mencarinya. Nah, ketika dalam perjalanan itu tidak ada henti-hentinya, Nabi Allah Adam kulitnya menjadi hitam. Tadinya putih, tadinya ganteng, tadinya rapi. Kemudian karena perjalanan jauh jadi aut-autan, tubuhnya menjadi hitam terbakar matahari. Nah, karena terbakar matahari itulah Nabi Allah Adam memohon kepada Allah apa yang harus dilakukan. Makalah dibuatlah pertobatan. Robbana dzalmna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, Tuhan kami telah melakukan penzaliman pada diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami menjadi orang-orang yang rugi. Begitu ceritanya. Kemudian karena badannya hitam, malu dong ketemu istrinya, malu dong ketemu kekasihnya. Masa sih mau ketemu seseorang yang sangat cantik, kemudian badannya melepuh seperti itu. Kemudian Nabi Allah Adam berpuasa, namanya Ayyamul Bid, jadi memutihkan tubuh. Makanya kalau kita mau putih tubuhnya, terlihat ganteng, terlihat menawan, ya nggak usah skincare, puasa, Ayyamul Bid. Tubuh kita secara aura, secara apa namanya ya? Istilah zaman sekarang tuh aurat apa sih? Ya auranya lah, memiliki aura yang sangat bagus. Makanya lakukanlah puasa Ayyamul Bid yang dilakukan Nabi Allah Adam alaihissalam. Berapa hari? 3 hari dia lakukan. Pertama hari puasa mulailah bersih badannya.
Yang kedua, ketika yaum keduanya sudah mulai memutih, hari ketiganya mulailah bersih total. Itulah yang disebut puasa pertama, Ayyamul Bid. Kapan dilakukannya? Setiap bulan. Kalau mau kita lakukan menjadi sunnah Ayyamul Bid 13, 14, 15 pada bulan Hijriyah. Oke, itu yang pertama. Kemudian siapa lagi yang melakukan ibadah saum atau puasa? Yaitu Nabiullah Nuh. Nah, Nabiullah Nuh itulah yang mewajibkan puasa kepada umatnya. Kalau Nabi Adam melakukannya diri sendiri. Ketika Nabi Nuh perjalanan di atas kapalnya, di atas bahteranya, perjalanan jauh, ada yang menyebutkan 40 hari, ada yang menyebutnya 100 hari, dan seterusnya. Pokoknya lama deh. Pokoknya lama. Ketika sampai daratan, maka diperintahkan, diharuskan, dianjurkan kepada umatnya untuk berpuasa 1 hari. Ya. Puasalah mereka untuk mengucapkan rasa syukur atas selamatnya dari musibah banjir bandang. Makanya kalau ada teman-teman, saudara-saudaraku yang terbebas dari banjir bandang, puasalah rasa syukur itu dari musibah itu. Puasa 1 hari. Kita terlepas dari musibah, puasalah 1 hari. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diselamatkan oleh Allah. Gitu. Yang kedua, yang tadi yang satu Nabi Adam pertama, yang kedua Nabi Nuh. Nah, yang ketiga ada yang namanya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa juga berpuasa. Kenapa Nabi Musa berpuasa? Nah, ini ceritanya nih. Ketika diuber-uber, dikejar-kejar sama si Fir'aun itu, kemudian bagaimana cara, tidak ada jalan lain, bagaimana caranya harus selamat itu harus menyeberangi lautan, sedangkan nggak punya kapal. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk mengetok tongkatnya, ketok tongkatnya, terbelahlah itu yang namanya laut. Berjalan kaum Nabi Musa itu sampai di ujung sana. Ketika di ujung sana diketok lagi lautnya, kemudian tertutup, maka tertutuplah itu yang namanya Fir'aun and the gang-nya itu. Mati di dalam gumpalan ataupun tumbukan laut ataupun gulungan laut. Nah, itu ceritanya. Setelah sampai di ujung sana, Nabiullah Musa itu melakukan puasa. Namanya puasa Asyura. Begitu dilakukan pada 10 Muharram. Rasulullah pernah berpuasa di bulan Muharram itu tanggal 10 sebelum datangnya perintah puasa bulan Ramadan. Tapi setelah melakukan puasa bulan Ramadan tiba, maka 10 Muharram Asyura itu dijadikan puasa sunnah. Nah, itu cerita. Siapa lagi yang puasanya, yang melakukan puasa? Nah, yang melakukan puasa itu adalah Nabi Daud. Kenapa Nabi Daud melakukan puasa? Ya, untuk bersyukur dan melakukan peribadatan kepada Allah dengan cara berpuasa. Nah, puasa Nabi Daud itu adalah 1 hari puasa, 1 hari tidak. Dan seterusnya bertahun-tahun seperti itu dilakukan. Sehingga tubuhnya menjadi kuat dan sehat. Itulah dimana puasa min qablikum itu. Jadi puasa orang-orang dulu juga puasa seperti kita puasa, tapi beda cara dan waktu. Oke. Bagaimana sejarah puasanya Ramadan ini? Nah, ini yang jadi penting. Nah, sejarah bulan suci Ramadan, awal-awal puasa itu puasanya full 1 hari 1 malam. Bayangkan, dari gelap ketemu gelap, banyak orang yang pingsan,
Ada Qais bin Syirham itu seorang pekerja, ketika pekerjaannya di kebun kurma, puasa 1 hari, kemudian pulang sorenya tuh sampai ini, kemudian malam nggak sempat buka. Dia tidur, kemudian nggak di rumahnya nggak ada makanan, ketemu istrinya, ya suamiku saya nggak punya makanan nih, saya cari dulu deh. Nyarilah istrinya, ketika nyari balik lagi, Qais itu udah tidur. Kemudian pagi ketemu lagi, puasa lagi 1 harian, ada yang pingsan. Makanya puasa itu ada informasi, kemudian informasi kepada Rasulullah SAW, kemudian turunlah wahyu. Jadi puasa itu salah satunya dilakukan hanya pada hari-hari tertentu. Hari tertentu itu adalah maksudnya dari mulai imsak subuh tadi hingga maghrib atau sore. Tidak sehari full, itu puasanya. Makanya hari-hari puasa teriuh karena memang aturannya berangsur-angsur sehingga sempurna seperti sekarang. Dulu kalau orang berpuasa, kalau nggak berpuasa boleh dulu itu menggunakan fidyah. Jadi kalau nggak mau puasa 1 hari ya fidyah. Tapi sekarang kalau kita ada halangan bukan lagi fidyah, tapi puasa. Puasa digantinya dengan puasa kecuali orang-orang tertentu. Biasanya orang-orang manula, lansia yang sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa, nggak puasa bulan ini, Ramadan ini, kemudian Ramadan berikutnya juga nggak puasa, ya gantinya dengan fidyah. Seperti itu puasa itu, sehingga puasa menjadi sempurna. Dulu kalau zaman awal-awal puasa, orang tidak boleh berhubungan sama suami istri ketika malam. Kemudian dirubahlah aturan itu, boleh kalau malam. Kalau malam boleh berhubungan dengan istri, boleh makan sepuasnya. Tetapi ketika waktu imsak, berhenti puasa hingga azan maghrib. Begitu ceritanya. Bagaimana kisahnya puasa itu ataupun sejarah puasa. Oke ya, nanti bagaimana kita akan mengetahui apa sih artinya puasa, antara siam, saum, ataupun imsak. Nah, ini ada satu kata-kata yang berbeda. Perbedaannya jelas. Perintahnya kutiba alaikumus siam. Siam itu maknanya lebih pada urusan fikih, yaitu berpuasa, makan, minum, nafsu. Kalau saum itu lebih umum, makanya puasa. Orang bilang saya saum. Saum itu lebih umum. Orang nggak ngomong itu saum. Orang tidak bicara saum. Orang duduk saum. Jadi saum itu berdiam, tidak bicara, itu namanya saum. Ketika Siti Maryam ditanya oleh masyarakat, oleh umatnya pada waktu itu, saya sedang berpuasa, saya sedang saum. Makanya saum itu lebih konotasinya kepada lebih umum, berbeda dengan siam. Maka kalau kita bertanya, saya sedang apa? Saya lagi siam, itu sudah puasa. Tapi kalau saum itu bisa diam. Asumtu hikmatun faqalilun fa'ilu. Diam itu banyak hikmahnya, tapi sedikit yang melaksanakan. Baik ya, dan lebih enak kita menggunakan kata puasa deh daripada ngomong saum. Khawatir salah pengertiannya, karena saum itu biasanya secara umum. Tapi kalau siam itu puasa secara fikih. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.